Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nur Allah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan fadailus sadaqat, keutamaan bersedekah dan juga keutamaan berinfak. Di sini Syekh hafizahullah membawakan beberapa pembahasan yang berkaitan tentang masalah ini. Ada sekitar 6 pembahasan yang akan dibahas di bab yang keempat ini. Yang pertama berkaitan dengan fadailu as-sadaqat wal infaq. Keutamaan bersedekah dan keutamaan berinfak. Beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin ad-Dawsi al-Yamani. Seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari yang dilewati oleh seorang hamba, melainkan ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini. Yang dimana masing-masing mereka itu mendoakan. Yang pertama mendoakan kebaikan, sedangkan malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Fayaqulu ahaduhuma. Berdoa malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang suka berinfak. Tambah lagi rizkinya orang yang suka bersedekah. Wa yaqulul akhar. Dan berdoa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah dan hancurkanlah hartanya orang yang bakhil lagi kikir.
Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1442, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1010. Hadis ini menginfokan kepada kita tentang keistimewaan dan keutamaan bersedekah dan berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah Jalla wa'ala. Dan ini termasuk masalah yang syar'i, amalan utama, lagi amalan yang mulia, yang diajarkan berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah as-sahihah, dan juga ijma' ulama. Maka oleh sebab itu, penting kiranya kita ini memahami bahwasannya hendaknya kita di setiap hari kita melakukan infak dan sedekah. Banyak sekali manfaat daripada berinfak dan bersedekah di setiap hari ini. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang pembahasan ini. Al-malu malullah. Sebagaimana yang kita pahami, harta ini kan hartanya Allah Jalla wa'ala. Kita cuma sekedar dititipkan. Hak kita ini cuma hak memakai, bukan hak memiliki. Hak milik itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya setiap kali kita mendapatkan musibah, termasuk musibah harta, kita membaca doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Termasuk apa yang Allah titipkan kepada kita, milik Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Wal ibadu mustakhlafuna fihi. Hamba ini, yaitu kita-kita ini, cuma sekedar wakilnya Allah Jalla wa'ala saja. Yang dimana Allah Jalla Jalaluh menitipkan hartanya, menitipkan kekayaannya kepada kita. Dan hendaknya kita tersebut menjalankan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, yaitu bersedekah, berinfak di setiap hari kita. Naam, faman anfaqahu fi maghdatillahi fahuwal muwaffaq. Orang yang dianugerahkan harta atau dititipkan harta, kemudian dia tersebut berinfak, bersedekah di jalan Allah Jalla Jalaluh, maka dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Jalla Jalaluh, maka pada saat itu orang itu betul-betul mendapatkan taufiknya Allah, hidayahnya Allah dan petunjuknya Allah Jalla wa'ala. Wa man bakhila bihi au anfaqahu fima yughdibuhu subhanah fadaka syaqi. Tapi orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang medit, atau orang yang membelanjakan di jalan maksiat, di jalan sesuatu yang membuat Allah Jalla wa'ala murka kepadanya, maka orang seperti inilah orang yang celaka. Subhanallah. Wa fi hadzal hadis yahussu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal infaqi fi awjahil khairi al-mukhtalifah. Di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan buat kita semua untuk berinfak, bersedekah di jalan-jalan kebaikan, meskipun kebaikan itu berbeda-beda. Wa yuhadziru minal bukhli wal imsak wa yubayyinu su'a aqibatihi. Dan Rasulullah juga memperingatkan orang yang bakhil, yang kikir, yang mendit, ya, yang suka menahan-nahan, yang seharusnya menjadi kewajiban dia untuk mengeluarkannya, seperti zakat misalnya. Dan Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi SAW juga menjelaskan bagaimana jeleknya nanti akibat dari orang yang tidak suka berinfak, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu akibatnya jelek buat dia. Subhanallah, dia akan mendapatkan keburukan dan kehinaan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Yukhbiru alaihi salatu wassalam annahu ma min yawmin min ayyamin ila qiyamis sa'ah yusbihul ibad fihi illa wa malakani minal malaikatillah al-mukramin yanzilani biidnillah. Subhanallah. Dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya tidaklah satu hari
yang dilewati oleh hamba-hamba. Mau itu di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ya, sebagian orang mengambil hadis ini dengan istilah sedekah subuh itu. Ini tidak tepat. Bahasa-bahasa yusbihul ibad itu artinya tidak ada hari yang dilalui oleh seorang hamba. Ya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Artinya tidaklah ada satu hari yang dilewati oleh hamba atau ditemui oleh seorang hamba atau ditemui oleh kita kecuali 2 malaikat turun ke muka bumi ini. Bisa jadi kita katakan turunnya itu ya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau bisa jadi di malam hari. Yang jelas tiap hari. Sampai hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala setiap hari menugaskan 2 malaikat dari malaikat-malaikat yang mulia untuk turun ke muka bumi ini biiznillah atas izinnya Allah Jalla wa'ala. Fayad'u ahaduhuma wad-du'a'u minal malak mustajabun. Dan mereka berdua berdoa. Satu berdoa kebaikan, yang satu berdoa keburukan. Dan perlu antum pahami Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwati fid din, a'azzani wa'azakumullah. Doanya malaikat itu mustajab. Doanya malaikat itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Malaikat yang berdoa, yang pertama berdoa, Allahumma a'ti ya munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang suka bersedekah, suka berinfak. Tambahkan lagi rizkinya. Maksudnya Allahumma a'ti man anfaqa malahu fi wujuhil birr wal khair. Ya Allah, tolong berikan tambahan rizki lagi. Ganti lagi. Ya, berkaitan dengan hartanya. Tambah lagi hartanya. Orang yang suka berinfak di jalan kebaikan dan kebajikan. Subhanallah. Baik minal wajibat wal mandubat. Baik kebaikan itu berkaitan dengan kewajiban seperti zakat. Seperti berinfak kepada istri dan anak. Itu kewajiban. Ya, wal mandubat. Atau berinfak, bersedekah. Biasa yang hukumnya sunnah. Yang setiap hari kita lakukan. Wadhalika syamilun likulli aujahin nafaqat. Kan nafaqati alal ahli. Wasilat rahimi. Wa ghairiha minas sadaqat. Dan itu mencakup di setiap macam dan jenis nafaqat. Baik kita berinfaknya kepada keluarga sendiri, kepada anak istri. Ataupun kepada kerabat yang lain dalam rangka untuk menyambung tali kekerabatan atau silaturahim, ataupun berkaitan dengan yang lainnya, maka dipastikan Allah Jalla Jalaluhu akan menggantinya. Khalafan. Khalafan itu artinya adalah ganti. Badalan hasanan wa iwadan aziman an malihi. Allah Jalla wa'ala akan mengganti yang lebih baik. Subhanallah, dan mengganti yang lebih banyak dan lebih besar dari harta yang dia infakkan. Subhanallah, fayurzaqu ya malan iwadan amma anfaqa. Allah Jalla wa Ala memberikan rizki ya kepada dia dengan harta sebagai pengganti dari apa yang telah dia infakkan. Wa yubarak lahu fil mali wal walad. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja. Allah mengganti dia dengan harta benda sekaligus memberikan keberkahan kepada hartanya dan kepada anak keturunannya. Wa yanalu al-jazaa'a al-'azima fil akhirah. Dan dipastikan orang yang suka berinfak, suka bersedekah di setiap hari, dia akan mendapatkan balasan yang baik, yang besar di akhirat kelak. Pahala yang besar. Dan itu bisa jadi ganti di situ, bisa jadi di dunia diganti dengan harta berlimpah. Diganti di situ bisa jadi adalah berkaitan dengan pahala di akhirat kelak. Makanya di dalam surah Saba ayat 39, surah Saba surah yang ke-34 ayat 39. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in
fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, pasti Allah Jalla wa'ala akan menggantinya. Dan dialah Allah Jalla wa'ala pemberi rizki yang terbaik. Allahu Akbar. Naam. Ada juga yang menyebutkan berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala mengganti. Di dunia menggantinya dengan harta benda dan keberkahan kepada harta dan anak keturunannya. Termasuk juga Allah Jalla Jalaluh ya, menggantinya dengan memberikan pahala yang banyak yang dia bisa rasakan ketika di akhirat kelak. Allahu Akbar. Nah, ini maksud dari kata-kata Allahumma a'ti ya munfikan khalafan. Artinya apa? Badilan limalihi fil wajibat wal mandubat. Allah Jalla wa'ala akan memberikan ya ganti untuk apa yang telah dia infakkan dari hartanya, baik harta yang dia keluarkan dikenakan kewajibannya seperti zakat dan berinfak kepada anak istri, ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang sunnah. Naam. Sedangkan yang kedua, malaikat yang kedua berdoa seperti ini, Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang bakhil. Ya, talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang bakhil, yang kikir, yang medit. Alladhi yabkhulu anin nafaqat fi wujuhil khair. Yang dimana dia tersebut bakhil, kikir, medit dari berinfak berkaitan dengan kebaikan-kebaikan atau di jalan Allah Jalla wa'ala. Talafan itu artinya halakan wa diya'an. Halakan itu hancur, ya, musnah. Diya'an, hilang. Subhanallah. Wa talab, kata-kata talab itu, kehancuran, kemusnahan, itu sifatnya am, umum. Subhanallah, bisa jadi minhu ma yakunu hissiyan. Fayadliful mal, ya, nafsuhu bi ayyi naw'in min anwa'i at-talab. Bisa jadi sifatnya hissi. Hissi itu bisa dirasakan. Harta kita yang banyak, miliaran, gara-gara kita bakhil, kikir, medit, tidak mau berzakat misalnya. Bisa jadi Allah Jalla wa'ala kurangi hartanya. Atau Allah Jalla wa'ala ambil lagi harta tersebut. Musnah, habis, tanpa tersisa. Atau bisa jadi ma yakunu ma'nawiyan, abstrak hancurnya itu. Yang dimana bi antun za'a barakatuhu. Allah Jalla Jalaluh mencabut keberkahan dari harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Fala yantafi'u bihi ya haqqu naf'ihi fi dunyahu. Dan tidak bermanfaat sekali ya dari harta yang dia miliki sama sekali itu. Merasa selalu saja tidak cukup dengan apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Dan dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Subhanallah. Bal la yazalu mumsikan lahu illa an yamuta anhu. Terus dia menjadi orang yang bakhil. Sampai dia meninggal dunia, dia tersebut tidak merasakan apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Bakhil itu ada dua. Ada bakhil kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain pastinya. Subhanallah. Untuk dirinya saja susah dia untuk mencukupi. Apalagi untuk orang lain. Ini paling subhanallah terkutuknya orang. Ya. Bakhil untuk dirinya, ya, untuk mencukupkan dirinya berkaitan dengan makan, minum, kemudian pakaian, kendaraan, rumah, dan seterusnya. Bakhil banget. Ada juga orang, bakhilnya itu untuk orang lain saja. Untuk dirinya tidak. Dia menikmati dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Dia beli pakaian, dia beli mobil, dia beli rumah, dia beli apartemen, dan seterusnya. Tapi ketika ada orang yang datang untuk meminta dari sedikit hartanya, berkaitan tentang apa yang harus dia keluarkan, seperti zakat misalnya, atau yang sifatnya sunnah, seperti sedekah dan infak, dia tidak mau untuk memberikan.
Orang yang seperti ini adalah ya bakhil juga. Cuma yang pasti bakhil kita katakan adalah orang yang tidak mau untuk berzakat, orang yang tidak mau untuk memberikan infak dan nafkah kepada istri dan anak. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan doa malaikat tadi itu. Adapun kita berzakat, alhamdulillah. Kita juga menjalankan kewajiban kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Tetapi kita ini ya kurang berbagi kepada orang lain. Secara pandangan umum kita katakan tidak mengapa yang demikian. Tidak masuk kategori dia mendapatkan doa malaikat tadi. Yaitu mendapatkan kehancuran harta, kemusnahan harta, dan seterusnya. Tetapi dia tersebut ya meninggalkan banyak keistimewaan dan keutamaan dari bersedekah di setiap hari. Maka oleh sebab itu komentarnya para ulama berkaitan dengan kata-kata bahwasannya hartanya tersebut hancur ya, sebagaimana yang disebutkan, bisa jadi berkurang hartanya, atau memang sehingga hartanya hilang, habis, musnah, dengan caranya Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala akan memusnahkan, dan itu sangat gampang buat Allah Jalla wa'ala untuk menghilangkan dan memusnahkan hartanya. Atau bisa jadi sebab bakhilnya dia tersebut, naam, hartanya tetap ada, bahkan bisa jadi bertambah, tapi keberkahan tidak ada ya pada harta yang Allah Jalla wa'ala titipkan kepadanya tadi. Wallahu alam bissawab. Naam. Maka di sini ada faidah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Bahwasannya yang pertama kita katakan ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazud du'ai lil karimi bimazidi minal iwab. Bolehnya kita mendoakan untuk orang yang suka memberikan nafkah, ya, karim. Karim itu artinya pemurah. Ya, tidak bisa melihat orang susah, langsung bersedekah. Itu karim. Dan kita mendoakan dia. Itu anjurannya seperti itu. Sebagaimana malaikat yang turun di setiap hari mendoakan orang-orang yang suka bersedekah, berinfak, agar Allah Jalla wa'ala mengganti lebih banyak lagi hartanya. Agar Allah Jalla wa'ala menambah lagi rizkinya. Ya, wa an yakhlifa alaihi khairan mimma anfaqa, dan agar Allah Jalla Jalaluh mengganti yang lebih baik dari apa yang telah dia infakkan. Ini anjuran. Apalagi kita ini menjadi objeknya. Artinya kita diberikan hadiah, sedekah oleh dia, atau infak oleh dia. Maka seyogyanya kita mendoakan orang yang berbuat baik tadi kepada kita. Jangan sampai kita apa? Tidak mendoakannya. Nah, wa jawazud du'ai 'alal bakhil bitalafi malihi alladhi bakhila bihi wa mana'a infaqahu fi ma aujaballahu alaihi. Dan sebaliknya, boleh juga kita mendoakan keburukan untuk orang yang bakhil, yang kikir, medit. Semua termasuk kita katakan yang berkaitan dengan kewajiban, ya, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban. Seperti zakat, ya, seperti juga ya dia tersebut tidak mengeluarkan zakat, tidak mau berinfak, bersedekah, atau nafkah kepada istri dan anaknya. Itu kan kewajiban. Subhanallah, kita melihat ada orang yang seperti itu tidak mau berzakat, tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan kepada anaknya. Boleh kita mendoakan keburukan agar hartanya tersebut hancur, atau dia tersebut ya tidak mendapatkan dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya berkaitan dengan harta yang seharusnya dia infakkan, yang seharusnya dia zakatkan, yang seharusnya dia sedekahkan. Subhanallah. Ada seorang suami yang bakhil. Kikir, medit banget dengan istrinya. Itu kalau misalnya menghitung fulus, dia kunci kamar. Dia apa? Kunci kamar. Subhanallah. Istrinya ketok-ketok pintu, ini kenapa kamar dikunci? Seperti ada rahasia yang ingin ditutup-tutupi oleh suami. Benar, ada rahasia. Apa rahasianya? Takut fulusnya itu ketahuan oleh istrinya. Berapa jumlahnya dan di mana dia menempatkan itu harta. Subhanallah. Pernah suatu hari dia lupa mengunci kamar. Lagi ngitung fulus. Istrinya masuk. Ternyata ini masalahnya.
Istrinya ngomel, kenapa engkau itu menyembunyikan di hadapanku? Tidak mau untuk memperlihatkan apa yang seharusnya diperlihatkan kepada seorang istri. Kita kalau sudah menikah itu kan seharusnya saling menginfokan berkaitan dengan apa yang kita miliki. Bukan malah menyembunyikan. Subhanallah, istrinya kesal, istrinya marah, merasa dizolimi. Dia berdoa, semoga hartamu habis. Subhanallah. Hitungan beberapa bulan, dia jadi kerek, jadi fakir. Jadi miskin. Kata dia yang bakhil ini kepada istrinya, ini gara-gara istri ana doa seperti itu. Subhanallah. Nah, bisa jadi malaikat berdoa juga dia. Karena dia zalim kepada istrinya, tidak mau untuk memberikan nafkah, zalim kepada anak-anaknya, tidak mau untuk memberikan nafkah, seperti itu jadinya. Dan hati-hati ya, kalau kita zalim kepada istri, kepada anak-anak, tidak mau memberikan nafkah, padahal kita mampu secara finansial. Subhanallah, itu yang membuat istri dan anak-anak antum nanti akan balas dendam. Subhanallah. Terkadang orang itu kesian, miskin banget ya. Seharusnya ketika dia mendapatkan sakit, dia bisa berobat yang lebih baik. Tapi dia nggak mau. Dia cuma beli obat-obatan di warung, bukan begitu? Sakitnya tambah parah, sakitnya tambah parah, harta banyak. Dan bisa jadi istrinya mendoakan di situ. Semoga dia cepat meninggal dunia, sehingga dapat warisan. Bisa jadi anak-anaknya juga berdoa, bukan begitu? Saking bakhilnya kepada istri dan anak. Dan subhanallah, kalau misalnya ditahan, tidak mau disedekahkan, bahkan tidak mau untuk diberikan kepada istri dan anak. Istri dan anak irit banget. Padahal dia mampu lebih. Sebagaimana kebiasaan masyarakat. Tapi dia nggak mau. Jangan sampai Pak ya, istri dan anak mendoakan antum segera meninggal. Istri antum meninggal dunia, subhanallah dia dapat warisan pastinya. Maaf, antum meninggal dunia, istri antum dapat warisan yang banyak, dia masih muda, pasti banyak dong yang mau, karena hartanya banyak. Jangan-jangan teman antum sendiri yang akan menikmati nanti. Teman antum melamar istri antum, dan kebetulan mantan istri antum itu cocok banget dengan dia. Subhanallah, kemudian menikah. Subhanallah. Harta antum yang antum kumpul-kumpul tadi itu, yang antum keburu meninggal dunia, tidak sempat untuk menikmati. Ujung-ujungnya dinikmati oleh teman antum sendiri. Makanya, ya janganlah kita ini bersikap bakhil, kikir, medit ya. Terutama kepada orang dekat kita. Kepada istri dan kepada anak keturunan kita. Kita menikah buat apa sih Pak? Subhanallah. Tentunya untuk kita bahagia. Pasangan kita juga bahagia. Anak keturunan kita juga bahagia. Kemudian kita bersusah payah, capek, lelah, bekerja. Dari pagi sampai malam bahkan. Untuk apa Pak? Untuk kewajiban kita kan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Tapi kalau antum terlalu irit, bahkan condong bakhil kepada istri dan anak, padahal antum sanggup untuk memberikan sebagaimana layaknya manusia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka hati-hati. Di situ ada malaikat yang mendoakan keburukan buat antum, dan antum mendapatkan kecelakaan nanti. Antum mendapatkan celaka dengan habisnya harta antum di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, du'aul malaikati lil mu'minina as-salihina al-munfiqina bil khairi wal barakah wa anna du'aahum mustajabun. Doanya malaikat, doa kebaikan malaikat untuk orang-orang yang mukmin, yang saleh, yang suka menginfakkan, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluh, yang dimana hartanya itu menjadi berkah. Dan ingat doanya para malaikat itu apa? Mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, al-haddu 'alal infaqi fil wajibati wat tatawwu'at kan nafaqati 'alal ahli wa silati rahimi wa abwabil khairi. Anjuran untuk berinfak baik dalam masalah kewajiban seperti zakat, seperti memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau yang sifatnya tatawu, sunnah. Tatawu itu apa? Ta'atun
ghairu wajibah. Ketaatan yang bukan wajib. Itu tatawwu. Seperti tiap hari kita memberikan infak kepada orang-orang yang meminta kepada kita, atau kita melihat ada orang yang kesian yang harus kita berikan. Itu tatawwu seperti itu. Termasuk bil khususnya kepada kerabat dan keluarga kita. Kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, bayanu fadlil munfiqi fi wujuhil khair. Ya, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang suka berinfak di jalan kebaikan. Wa anna akibatahu annallaha yukhlifu alaihi. Bahwasannya orang yang suka berinfak di dalam jalan Allah Jalla Jalaluhu, maka akibatnya atau nanti ujungnya bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu akan mengganti kepadanya kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Salah satunya di dunia, dengan terus memberikan rizki kepada dia. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apapun yang kalian infakkan, maka pasti Allah Jalla wa'ala akan menggantinya. Dan Allah Jalla wa'ala sebaik-baiknya pemberi rizki, atau pemberi rizki yang terbaik. Dari hadis ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan. Hadad du'a'u 'alal mumsik 'anin nafaqatil wajibat. Perlu digarisbawahi, malaikat yang mendoakan keburukan tadi buat orang yang bakhil dan kikir, itu bagi mereka yang tidak mengeluarkan sesuatu yang seharusnya hukumnya wajib. Seperti contohnya apa? Zakat, tidak berzakat. Ini mendapatkan doa keburukan dari malaikat. Yang kedua, yang wajib apa lagi? Memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ketika tidak dikeluarkan, maka malaikat mendoakan keburukan untuknya. Wa amman nafaqatul mustahabbah fala tadkhul. Adapun dia tidak menginfakkan hartanya berkaitan dengan sedekah sunnah atau infak yang sifatnya sunnah, maka tidak didoakan keburukan oleh malaikat tadi. Li'anna sahibaha la yastahiqu hadad du'a. Karena orang yang tidak berinfak atau bersedekah yang hukumnya sunnah tidak masuk bagian doa keburukan dari malaikat tadi. Naam, di sini yang jelas haramnya kita memiliki sifat bakhil dan syuh. Kalau bakhil itu berkaitan dengan hartanya. Bisa jadi bakhil buat dirinya, bisa jadi bakhil buat orang lain. Tapi kalau syuh itu lebih jelek daripada al-bukhlu. Lebih jelek daripada kebakhilan. Kalau syuh itu bakhil, sekaligus juga ingin menguasai hartanya orang. Bayangkan, toma. Sudah bakhil, kemudian toma, ingin menguasai hartanya orang. Itu namanya apa? Asyuh. Itu lebih jelek daripada apa? Al-bukhlu. Na'udzubillah. Bakhil saya sudah jelek, musuhnya Allah. Apalagi syuh. Selain dia bakhil, kikir medit berkaitan dengan hartanya, sekaligus juga dia ingin menguasai hartanya orang. Bayangkan itu. Seram dan sadisnya orang seperti itu. Wallahu alam bissawab. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Ini yang berkaitan dengan hadis yang pertama. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Mahdi, hafizahullah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjaga beliau dan melindungi beliau. Beliau membawakan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji, yang dimana sebutir biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji lagi. Allahu Akbar. Dia bersedekah cuma secuil, sedikit. Subhanallah, dari sedikit tersebut Allah Jalla Jalaluhu mengembangkannya, bahkan berlipat-lipat ganda.
Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Dan Allah Jalla wa'ala maha luas rizkinya dan maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Para malaikat, ya, subhanallah, mendoakan orang yang suka berbuat baik. Dan malaikat juga ada yang mendoakan orang yang suka berbuat jahat seperti seseorang yang melakukan kebakhilan tadi berkaitan dengan harta. Manakala harta itu milik Allah Jalla wa'ala, ya, yang seharusnya dan tidak sepantasnya kita bersikap bakhil. Yang memerintahkan kita untuk bersedekah siapa? Allah. Dan antum yakin tidak? Allah lah pemilik harta kita, bukan begitu? Ketika Allah memerintahkan itu, kenapa antum membangkangnya? Kenapa antum tidak mau untuk bersedekah? Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berzakat, tahu-tahu kita bakhil. Kita nggak mau untuk menjalankan zakat tadi, tidak mau untuk menunaikannya. Padahal antum yakin kan pemilik harta itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Ibarat kata, ana nitip fulus sama antum. Ana bilang, Pak, fulus ana yang 1 miliar, yang ana titipkan sama antum. Tolong ya Pak, itu 200 jutanya, sumbangkan ke masjid Nurullah. Segera Pak. Subhanallah, antum nggak menjalankan perintah ana tadi. Kita tanya sama di masjid, Pak, titipan ana sudah sampai nggak? Titipan apa Ustadz? Ana nyumbang 200 juta. Melalui siapa? Melalui si fulan. Oh, belum Ustadz. Ana telepon antum. Antum ini gimana sih? Antum, apa yang ana amanahkan kok nggak dijalankan? Itu fulus ana. Kenapa antum nggak keluarkan? Subhanallah. Nah, ibarat kata seperti itu. Allah Jalla wa'ala menitipkan harta kepada antum. Allah suruh berzakat, harusnya kita berzakat dong. Ketika harta yang Allah anugerahkan tadi itu sudah sampai pada hitungan nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga kita sudah kawin, sudah menikah. Wajib nggak memberikan nafkah kepada istri, Pak? Wajib nggak memberikan nafkah kepada anak-anak yang belum punya kemampuan secara finansial? Wajib. Kenapa antum tahan-tahan? Seperti itu. Nah maka subhanallah sangat dimurka oleh Allah Jalla Jalaluh orang-orang yang seperti itu. Maka tidak sepantasnya seseorang itu bisa bakhil dan enggan untuk menginfakkan dan mensedekahkan rizki dari Allah Jalla wa'ala di jalan Allah Jalla wa'ala sendiri. Demi mencari apa? Ridhonya Allah Jalla wa'ala. Bisa-bisanya orang itu bakhil. Bisa-bisanya orang itu kikir dan medit. Padahal itu harta Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkannya. Padahal Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan dia untuk berzakat, untuk berinfak, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dan untuk bersedekah. Tahu-tahu kita menolaknya. Tahu-tahu di antara kita tidak mau dan enggan untuk melakukan itu. Wal'iyadzubillah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika menjelaskan tentang masalah ini. Di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini ya kitab syarah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Jilid yang ketiga halaman 305. Beliau ketika menjelaskan hadis tadi. Setelah beliau menukil pendapat ulama tentang makna hadis tadi. Kemudahan yang dimaksud dalam hadis ini lebih umum daripada sekedar kemudahan di dunia atau kemudahan di akhirat saja. Demikian juga doa malaikat yang mendoakan agar orang yang berinfak diberikan ganti. Itu mengandung dua kemudahan. Bisa jadi kemudahan di dunia dan bisa jadi kemudahan di akhirat. Artinya apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, jika kita ingin hidup di muka bumi ini selalu kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, rajin-rajin berinfak dan bersedekah. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di akhirat kelak, maka rajin-rajin berinfak dan bersedekah. Dan subhanallah Jalla wa'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, anfik unfik alaik. Subhanallah. Hei bani Adam, hai manusia, suka berinfak kalian, pasti aku akan berikan infak kepada kalian. Allahu Akbar. Dan jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh.
Subhanallah. Bapak, ibu, coba deh. Setiap kali antum mendapatkan kesusahan, kesulitan, coba bersedekah, berinfak. Malaikat tadi mendoakan kita, mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan rizki, nikmat, dan kemudahan-kemudahan dunia yang lainnya. Subhanallah, jalan hidup kita ini mudah saja. Karena kita apa? Rajin berinfak dan bersedekah. Coba antum lihat teman antum yang bakhil kikir. Hidupnya penuh dengan problem. Hidupnya penuh dengan masalah dan muskilah. Kenapa? Karena kebahilan dia. Sehingga Allah Jalla wa'ala mempersulit dalam hidupnya dia. Begitupun juga nanti kalau kita meninggal dunia apa? Subhanallah. Salah satu yang menjaga kita. Sehingga membuat malaikat mungkar dan nangkir. Hampir saja tidak bisa masuk ke kuburan kita apa? Zakat dan sedekah kita. Zakat kita berada di sebelah kiri kita ini. Sedangkan sedekah kita itu berada di kaki kita. Ketika mungkar dan nangkir datang, dan dia masuknya dari sisi kiri mayit muslim, ibadah zakat berkata kepada mungkar dan nangkir, "Ma sya'nukum?" Ngapain kalian pakai datang ke tempat ini? Subhanallah, kata mungkar dan nangkir, "Nas'aluhu." Kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Subhanallah, kata ibadah zakat, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kaki mayit muslim. Berbagai macam ibadah sudah berada di situ. Ada silaturahim, ada haji, ada umrah, termasuk sedekah. Termasuk sedekah dan infak yang kita berikan di setiap hari kita. Ucapan yang sama diucapkan oleh sedekah dan infak tadi itu. Ya, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Luar biasa. Subhanallah, termasuk di akhirat. Surga itu ada berapa pintu? 8 pintu. Salah satu pintu apa? Pintu sedekah dan zakat. Pintu zakat dan sedekah. Maka kalau kita ingin masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh, pastikan kita ini di setiap hari suka bersedekah. Dan pastikan Bapak, kita sebagai pimpinan rumah tangga, jangan bakhil kepada istri kita. Antum kan ingin istri antum itu sayang selalu dengan antum, maka berikanlah kewajiban yang harus kita jalankan. Jalankan haknya, berikan nafkah kepada dia. Wabil khususnya juga kepada anak-anak kita. Kalau nanti harta kita sudah sampai pada hitungan nisab dan haul, Pak, wajib berzakat. Kalau antum tidak berzakat, dosa besar. Ancamannya adalah siksa api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 34 sampai ayat 35. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita sambung nanti setelah salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, yang dimana kita masih membahas bab yang keempat dari Fadailus Sadaqat, keutamaan bersedekah. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua berkaitan dengan bab yang keempat ini, yaitu keutamaan memberikan nafkah kepada anak dan istri. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar
yang Anda infakkan, yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan buat fakir dan miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau berikan kepada anak istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Paling besarnya pahala yang didapatkan dari 4 tadi yang engkau infakkan dan sedekahkan adalah ketika engkau berinfak kepada anak dan istrimu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 995. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan sedekah dan infak secara umum pada hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan berinfak kepada anak dan istri. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan infak di jalan Allah yang dipahami dengan makna di jalan Allah sifatnya umum. Bisa jadi kita berinfak untuk masjid, membangun madrasah, atau tempat-tempat yang bermanfaat buat kaum muslimin. Kemudian infak yang diberikan pada pembebasan budak dan hamba sahaya. Kemudian infak dan sedekah yang diberikan kepada fakir miskin. Kemudian infak dan sedekah yang diberikan kepada anak dan istri. Maka paling besarnya pahala adalah kepada anak dan istri atau kepada kerabat tadi. Nah, nafkah kepada keluarga ini dapat ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama, siapa sajakah yang disebut keluarga yang berhak dinafkahi? Masalah ini tentunya dibahas oleh para ulama fiqih pada bab an-nafaqat di dalam kitab-kitab fikih. Biasanya diuraikan di akhir bab ya nikah dan hukum-hukumnya. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang termasuk anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Yang pertama adalah istri. Yang kedua adalah anak keturunan. Yang kebetulan anak keturunan tersebut belum punya kemampuan secara nafkah ya, finansial. Demikian juga ya kepada orang tua. Seandainya orang tua tersebut tidak ada income, tidak ada penghasilan. Kemudian juga kepada saudari-saudari kita yang perempuan. Seandainya dia tersebut tidak ada suami yang memberikan nafkah kepada dia tersebut. Termasuk juga jika kita punya hewan-hewan piaraan, apapun ya, maka hewan-hewan itu pun juga kita punya beban untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, termasuk juga kita katakan berkaitan dengan orang yang di sekitar kita. Tapi yang paling utama yang di sini yang diingatkan di dalam hadis ini adalah kepada istri dan anak-anak kita. Memberikan nafkah kepada keluarga selain kepada anak dan istri disyaratkan kemampuan si pemberi nafkah. Artinya kita ingin memberikan nafkah kepada kerabat yang lain, entah itu om dan tante kita, paman dan bibi kita, atau misanan kita, sepupu kita. Pastikan kita punya kemampuan untuk memberikan nafkah tadi. Setelah kita memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak kita, dan kepada kedua orang tua kita. Dan memang benar kalau kita sanggup untuk memberikan infak, sedekah kepada kerabat dan keluarga, maka 2 hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah ya pahala dari kita berinfak dan bersedekah tadi. Yang kedua, dengan kita berinfak kepada kerabat dan keluarga kita, ketika kita sanggup memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, maka kita pun juga mendapatkan pahala silaturahim. Maka infaknya kita, sedekahnya kita kepada kerabat kita, termasuk zakatnya kita kepada kerabat-kerabat kita yang mustahikus zakat, maka selain kita mendapatkan pahala dari infak, sedekah dan zakat tadi, dengan kita bersedekah, berzakat, berinfak, maka itu menguatkan hubungan kekeluargaan kita dan hubungan famili kita. Disitulah kita juga mendapatkan pahala silaturahimnya.
Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang pertama yang bisa kita dapatkan, keutamaan memberikan nafkah kepada anak istri, kemudian kepada kedua orang tua, kemudian kepada keluarga secara umumnya. Baik orang yang mampu hendaknya menafkahi kerabatnya setelah ia mencukupi kebutuhan diri sendiri dan sudah mencukupi anak dan istrinya dan orang tuanya. Dan dosa besar bagi kita yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri. Padahal kita punya kemampuan secara finansial. Padahal kita punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada mereka. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa manakala ia menahan makannya dari orang yang berhak memilikinya. Istri kita berhak untuk kita kasihkan nafkah. Anak-anak kita juga begitu. Kita punya kemampuan, tapi kita tahan. Tidak mau untuk memberikan makan kepadanya, tidak mau untuk memberikan minum kepadanya, tidak mau untuk memberikan pakaian untuknya, maka itu berdosa. Nah, juga disebutkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari riwayat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Beliau bertutur, beliau bercerita, ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, menyampaikan khutbahnya di hadapan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yadul mu'til uliya, tangan yang memberi adalah tangan yang di atas. Dan ini yang lebih baik. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan memberikan kepada orang yang berada dalam tanggunganmu. Siapa dia? Tentunya istri, anak-anak, kemudian ummak, ya, ibumu, wa abak, ayahmu, wa ukhtak, saudara perempuanmu, wa akhak, saudara laki-lakimu, jika memang saudara laki-lakimu tidak punya kemampuan secara finansial, summa adnaka fa adnak, setelah itu kerabatmu yang paling dekat denganmu, dan seterusnya. Dari sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pentingnya kita tersebut mendahulukan kerabat dan keluarga dalam masalah berinfak, dan itu dikuatkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat bertanya berkaitan dengan harta yang diinfakkan, disedekahkan, kepada siapa yang lebih bagus? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Paling bagusnya engkau menginfakkan hartamu dan mensedekahkannya itu untuk kedua orang tua dan kepada orang-orang yang dekat. Nah, orang-orang yang dekat itu paling utamanya adalah istri dan anak. Setelah itu orang tua. Kemudian baru kepada keluarga-keluarga terdekat seperti saudara perempuan kita, atau bahkan saudara laki-laki kita, atau paman kita dan bibi kita, atau misanan-misanan kita. Wallahu alam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.